What's up guys, balik lagi bersama gue Jamal. Hari ini gue mau ngebahas mengenai tips and trick lulus ujian PPAT. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin mau melangsungkan ujian PPAT di November 2022 ini, ya mungkin bisa mengikuti beberapa tips dan trik ya. Oke, untuk teman-teman semua mungkin di sini yang bukan bukan sarjana hukum ataupun yang mungkin belum mengetahui profesi ini, PPAT merupakan pejabat umum yang merupakan pejabat yang bisa melakukan transaksi mengenai hak atas tanah dan juga hak satuan rumah susun. Nah, PPAT ini diangkat oleh Kementerian Agraria, yang mana difungsikan sebagai pejabat yang bisa mengayomi masyarakat dalam perbuatan hukumnya. Nah, perbuatan hukumnya ini seputar transaksi hak atas tanah ataupun hak atas satuan rumah susun. Nah, jadi kita kembali ke topik ya. Jadi tips and trick yang saya lakukan di 2019 ya. Di 2019 ini saya mengikuti ujian PPAT kurang lebih mungkin di bulan Desember ya. Cuman lupa tanggalnya. Nah, tips yang pertama itu dari gue. Jadi ada beberapa. Jadi ada tips do and don't yang gue lihat ketika mengikuti ujian PPAT. Yang pertama ialah kita yang pastinya meminta restu ya dari keluarga ataupun orang tua. Kita akan mengikuti ujian ini. Lalu yang kedua, kita yang pastinya beribadah kepada Tuhan kita masing-masing, berdoa, menjalankan ibadah-ibadah tambahan. Untuk mungkin yang muslim bisa beberapa hal, tahajud atau sholat duha, dan juga yang pasti minta doa orang tua ya kalau orang tuanya masih ada, karena yang pasti kesuksesan kita itu kurang lebih atas doa orang tua kita. Nah, lalu yang ketiga kita yang pastinya belajarin yang namanya aturan-aturan yang terkait dengan ini ya, agraria, UPA ya, terus PP yang terkait dengan PPAT, yaitu PP nomor 24 tahun 2016, itu perubahan dari yang PP yang lama. Lalu habis itu kita ini lagi kulik lagi catatan kita pas lagi S2 maupun S1 yang terkait dengan hukum agraria ya. Hukum agraria, pendaftaran tanah, lalu yang mungkin mengambil pengadaan tanah. Karena beberapa soal-soal itu ya memang basic ada di situ, ada di di materi-materi kita kuliah dulu. Dan juga waktu gua tes itu ada beberapa soal itu yang terkait dengan jabatan di Kementerian ATR gitu ya. Nah itu tapi nggak banyak sih, beberapa aja. Dan juga kan ini ya, biar teman-teman tahu semua, komputernya itu kan banyak tuh dalam satu sesi ujian. Nah yang pastinya kemungkinan beda semua tuh soal-soal antara PC 1, PC 2, PC 3, karena kita kayak ujian ini ya, kayak tes tes SKD CPNS yang kemungkinan beda semua tuh antar peserta. Nah terus kita mengerjakan latihan soal ya. Bang, soal itu kan pasti kan teman-teman semua di grup kuliahnya MKN itu mungkin masih ada. Belum lagi yang sekarang ini ada bimbingan teknis ya, yang saya lihat di grup-grup dan teman-teman juga sharing, ada juga yang ikuti bimbingan teknis untuk ujian PPAT. Waktu 2019 itu saya lupa ada atau tidaknya ya
yang pasti saya nggak ikut untuk ujian-ujian itu. Untuk soal ya, jadi soal tadi udah gua jelasin lah. Kalau mengenai bank soal itu pasti teman-teman semua juga pasti banyak, dan ya itu jangan lupa dikerjain buat melatih ini juga macam-macam ragam soal. Tapi yang gue alamin, gue kan waktu itu ada juga ya bank soal yang di share ya, yang buat belajar, terus gue belajarin. Nah, namun yang gue rasa itu nggak pada keluar dari situ materi-materi itu. Gue sendiri belajarin dari ya tadi peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan itu umum ya, maksudnya dia banyak dijelasin di undang-undang ataupun PP tersebut. Nah, kalau saran gue ya kita tetap ngerjain bank soal, karena kan tadi tiap peserta itu pasti soalnya beda-beda. Belum tentu di gua nggak ada soal kayak gini. Jadi belum tentu di gua mungkin nggak ada itu soal-soal yang dari bank soal, bisa jadi di kalian ada. Jadi tetap kerjain, mana tahu itu keluar ya. Nah terus tips dari gua yang kelima ialah kita dalam mengerjakan soal itu, jadi teman-teman harus ingat ya, jangan sampai lupa, kita tuh ngerjain ini bukan kayak tes CPNS ya. Kalau tes CPNS itu kan kita ngerjain, misal kita bener-bener blank, nggak tahu, udahlah gua ngasal aja lah beberapa nomor. Nah bisa jadi itu hoki bener. Nah ini tuh beda. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ujian ini ya, ada yang pernah ujian SBMPTN atau SNMPTN tulis pada zamannya, yang mana ujiannya tersebut terdiri dari ini ya, kalau bener itu dapat 3 poin, kalau salah itu minus 1 poin, kalau misalkan kita nggak isi 0 poinnya. Nah itu yang teman-teman nggak boleh lupa rules ini, karena kalau misalnya kita blank itu kita asal ngisi malah kalau salah minus. Nah itu yang menyebabkan kita poinnya itu kurang banget ya. Maksudnya misalnya harusnya kita dapat poin 100 karena kita yang ngasal gitu. Wah siapa tahu kita dapat poin jadi 120 kayak atau 115. Nah kita yang hoki-hokian kita isi, nah malah minus. Itu jangan sampai. Harus teman ingat juga bahwa kita ini tipe soal itu ada 3 jenis. Waktu zaman gua dulu ya ada 3 jenis. Itu ada yang sangat sulit, sedang, dan mudah gitu. Nah teman-teman semua di sini yang pasti harus mengerjakan yang mudah dulu ya, yang mudah dulu gitu. Nah kita lanjut ke don ya. Nah nih don nih kita ya jangan sampai ngelakuin itu. Nah don yang pertama ialah kita jangan terfokus sama satu soal ya, satu soal yang nguras waktu, karena waktunya itu kan dibatas. Nah karena waktunya dibatas, jangan fokus kepada soal yang emang sulit, dan kita yang ngelupain soal-soal yang mudah yang emang receh. Kita harusnya itu kekerjain karena kita fokus kerjain soal yang sulit ya kan. Kita lupa tuh ngerjain yang mudah. Itu jangan sampai banget, karena ya itu poin kita di situ. Jangan nggak belajar. Kita jangan jangan nggak belajar, karena kalau kita nggak belajar, kalau kita mungkin kita berasumsi gue udah kerja, gue udah dikerja di notaris di PPAT. Kita nggak bisa nerapin bukan nggak bisa ya, teori sama praktek itu kan bisa dibilang ya kadang nggak sejalan gitu, karena praktek itu kan banyak hal yang emang kita kagak tahu ternyata itu ada di praktek. Misalnya contoh kalau kita di dunia PPAT itu kan seputar mitra kita kan BPN. Nah karena mitra kita BPN, otomatis kan kita banyak form yang emang kita kagak dijelasin itu waktu kita pas kuliah, yang emang form itu bisa jadi technically yang butuhkan pada saat perbuatan hukum itu. Jadi misalnya kalau ada peningkatan hak,
form-form apa aja sih yang harus dilampirin, apa aja sih yang harus dikerjain di form itu dilengkapi. Nah itu kan kagak ada di kuliah. Nah tapi kan yang kita yang kita do ini kan, yang kata kita kerjain ini berkaitan dengan yang ada di di teori dan yang ada di undang-undang ataupun PP ya kan, ataupun peraturan terkait. Nah itu kita makanya tetap harus belajar. Jadi jangan berasumsi karena gua anak lapangan, gua emang sering di lapangan, kita asumsikan ya udah gua bisa ngerjain ini soal. Ya kita nggak boleh jumawa, karena kalau jumawa biasanya keskip itu. Jadi kita tetap harus belajar, maksimalin hari menuju ujian. Ya ini kan tinggal, kalau nggak salah Jumat ini ujian, kita pokoknya harus belajar. Dan mungkin yang kemarin-kemarin sudah belajar bang soal, yang udah ikut bimbingan teknis, bisa di review lagi. Dan juga jangan sampai inilah hal-hal yang simple itu, soal-soal simple kita nggak bisa jawab, itu jangan banget tuh, jangan kita keskip banget. Nah terus kalau downnya lagi tuh menurut gue ya, kita kan mungkin suka lupa ya kalau yang namanya angka-angka gitu ya. Misal undang-undang nomor tuh terutama. Kalau gue itu ini banget sih, maksudnya benar-benar mengganggu konsentrasi gue. Yang namanya soal-soal terkait undang nomor berapa atau pasal nomor berapa. Nah itu kadang-kadang mengganggu gue, karena gue sendiri suka lupaan tuh untuk angka-angka tersebut. Nah kalau menurut gue itu mending di skip aja. Maksudnya cari yang lebih mudah lagi, yang emang kita orang hukum itu lebih mudah memahami teori atau memahami sebuah pengertian ya, menyimpulkan pengertian. Nah menurut gue boleh deh itu di skip. Nanti kalau misalnya udah itu tinggal sisa-sisa beberapa nomor, boleh dicek lagi, siapa tahu pengerjaan kita tiba-tiba ingat, oh pernah baca gitu. Nah terus tadi sempat gua omong di awal, kita jangan mengerjakan soal yang emang kita bener-bener gak tahu. Jadi jangan paksain kita untuk ibaratnya kita pakai meja kancingnya, tebak-tebakan kancing itu kayak nggak make sense. Jadi mending nggak usah, jangan dikerjain, karena itu bakalan ngurangin poin kalian. Yang harusnya kita dapat misalnya 120 poin atau minimal rata-rata kan, yang gua tahu minimal rata-rata itu sekarang di 85. Kalau zaman gua dulu di 80. Nah itu jangan sampai kita karena ngasal sosok pede gua bakalan bisa hoki nih nebak, malah mengurangi poin kita. Nah ini yang terakhir ya, pengalaman gua waktu itu harusnya itu gue tuh ujian tuh kalau nggak salah siang. Nah namun ini kan yang mengikuti itu kan seluruh Indonesia ya guys. Sama halnya kayak kita ujian CPNS, yang mana hal-hal tak terduga itu bisa aja terjadi pada saat kita ujian. Contohnya misal server down, atau misalnya ada ngaret ya kan, pengerjaannya misalnya harusnya jam 8 yang sesi pertama udah mulai, jadi mulai setengah 9. Nah itu teman-teman semua harus antisipasi itu dengan cara, maksudnya kita harus tetap fokus gitu, tetap tetap sharing sama teman-teman yang mau ujian juga, teman-teman kuliah kita yang kemungkinan pasti ikut. Nah itu yang mana itu bisa nge-refresh ingatan-ingatan kita. Jadi kita tetap fokus untuk mengikuti ujian PPAT yang akan dilaksanakan pas waktu itu juga. Tapi ya karena ada hal-hal tidak terduga itu, waktu itu gua ujian ngaret ya, jadi harusnya kalau nggak salah harusnya siang tapi baru mulai sore gitu. Nah selesai itu kayaknya menjelang maghrib gitu deh, lupa gua. Pokoknya itu ngaret banget. Jadi teman-teman biar tetap fokus ya, banyak makan yang cukup, istirahat juga yang cukup beberapa hari sebelum ujian. Jangan oke kita belajar tapi kita juga harus ingat daya tahan tubuh kita. Kalau kita nggak fresh, kita
apa namanya kurang istirahat biasanya suka hilang fokus, ya kan. Dan berserah diri yang pasti ya. Kurang lebih kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya dan kita jangan lakukan itu, jangan sampai kita hilang fokus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum, nah ya, karena bisa jadi kita ujian yang ngaret. Nah, terus ada yang terakhir ya, yang pasti kita harus ini ya teman-teman, harus berserah diri sama takdir yang di atas. Maksudnya namanya kita ujian kan rezeki-rezekian ya, maksudnya dalam arti ya waktu zaman gue ujian gue juga nggak yang ekspektasi tinggi ya, dalam arti ya gue berusaha supaya lulus KKM dulu, bukan KKM, passing grade lah, lulus passing grade dulu, lolos. Nah nanti untuk urusan penempatan ya udah yang penting gue lolos saya dulu gitu. Nah teman-teman semua, sharing gue mengenai tips and trick ya, gue ada beberapa foto-foto gue mengikuti ujian, terus pada saat gue ini juga ada contoh gue sertifikat telah dinyatakan lulus. Nah ini sertifikat dinyatakan lulus ini kita bisa dapat pada saat kapan sih guys? Pada saat kita telah melaksanakan yang namanya peningkatan kualitas PPAT. Nah itu peningkatan kualitas PPAT itu bisa dilakukan, bisa kita ikutin kalau kita udah lulus ujian PPAT. Nah teman-teman di sini saran saya ya tadi tips-tips di atas, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya kalian emang mau, mungkin ada nanya ke gue, bang ada ini nggak contoh soal gitu, gue masih ada beberapa file yang mungkin bisa buat teman-teman belajar, tapi ya di ini juga ya dicocokkan lagi dengan aturan yang terbaru, mungkin ada yang berubah gitu ya, peraturan yang baru, dicek lagi, disocokkan dengan aturan yang terkini, itu masih relate atau enggak. Jangan sampai itu bisa kita kerjain bang, soal yang mungkin gue share atau mungkin teman ada yang minta, tapi aturan yang terbaru kagak bentrok. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari gue guys. Semoga teman-teman di sini yang menonton video gue mendapatkan sedikit pencerahan dan bisa bermanfaat lah ini video. Dan jangan lupa kalau kalian suka video gue, bisa kalian like, share ke teman-teman yang mau ujian juga, atau yang teman-teman sekiranya pengen menjadi PPAT atau notaris ya, gue cuma bisa ngasih tips and trick. Kalau untuk pelatihan ya mungkin gue masih banyak yang expert yang emang secara keilmuan lebih bagus dibanding gue. Terima kasih yang udah lihat, sukses terus, semoga diberi kelulusan, nilai terbaik, dan diberi keberuntungan ya. Semoga sukses selalu teman-teman semua. See you in my next video mengenai tips-tips di luar hukum ya. Konten gue ada beberapa, and goodbye.